Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan tetap terus berpegang kepada firman Tuhan, bukan berpegang kepada apa yang kita lihat, saudaraku, karena seringkali yang kita lihat membuat kita khawatir, seringkali yang kita lihat membuat kita takut, dan seringkali yang kita lihat membuat kita stres. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Dan melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Dan hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang Alkitab catat di dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Setelah itu nanti kita akan baca selanjutnya di ayat yang ke-23. Kita baca terlebih dahulu ayat 14 dan 15 dari Kejadian pasal 40. Tetapi ingatlah kepadaku. Jadi suatu kali Firaun memasukkan Yusuf ke dalam penjara tahanan-tahanan raja. Dan di sana juga didapati ada juru minuman raja dan juru roti raja. Sehingga mereka sama-sama gitu, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Dan Yusuf menafsirkan, Yusuf mengartikan mimpi mereka berdua. Dan apa yang terjadi, Yusuf berharap sesuatu kepada salah satu dari orang, yakni juru minuman raja ini, saudara. Karena Yusuf mengartikan bahwa mereka atau juru minuman ini akan keluar kembali untuk melayani Firaun. Nah, kita lihat dulu sama-sama ya di ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku, ini Yusuf bilang sama juru minuman raja ini, ingat ya, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Jadi Yusuf berharap juga begitu kan. Yusuf berharap juga nih, ya kali-kali nih juru minuman ini bilang sama Firaun, ada orang berani di sana nih, tolonglah gitu. Makanya si Yusuf bilang begitu sama juru minuman, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, judul hari ini saya sebutkan sebagai belajar dari Yusuf dan juga belajar dari juru minuman. Jadi ada dua pribadi ini yang akan kita pelajari bersama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa yang kita pelajari dari Yusuf dan apa yang kita dapati pembelajaran dari juru minuman raja ini. Nah, lihat kisah ini. Apa yang kita pelajari dari Yusuf, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah engkau berharap sesuatu kepada orang yang pernah engkau tolong. Saudara ingat ini baik-baik ya. Tidak sedikit kita melakukan kebaikan dan kita bilang, ingat ya, gue udah tolong lu. Ingat ya, jangan pernah lupa lu waktu masih susah gue udah bantu. Lu waktu masih belum punya kerjaan, gue kasih tawarin kerjaan yang baik. Sekarang lu udah berhasil, jangan pernah lupa. Itu yang sering kali kita anak-anak Tuhan ulang. Nah, inilah yang membuat akhirnya banyak orang kecewa. Kenapa kecewa? Karena orang yang sudah lakukan kebaikan kepada orang tersebut tidak diingat, saudaraku. Tidak diingat. Lah, ini yang terjadi hari-hari ini. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan mesti punya pegangan hidup, yaitu kebenaran firman Tuhan. Alkitab jelas katakan, hendaklah orang melihat perbuatan baikmu
dan bukan memuliakan hidupmu, namun memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi setiap perbuatan baik kita, kalau kita tolong orang, kita bantu orang, gak usah berharap pembalasan. Stop berharap dari orang-orang yang pernah kita tolong. Stop berharap dari orang-orang yang pernah kita bantu. Kita menolong seseorang, kita membantu seseorang, itu pun karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang percayakan kita untuk kita bisa tolong mereka. Sehingga kita tidak berharap banyak. Kalau lu mau balas, oke. Puji Tuhan, haleluya. Kalau lu tidak mau balas, ya gak apa-apa. Karena Tuhan juga gak, saya buat sesuatu juga karena saya tahu saya gak kehilangan upahnya. Tuhan yang lihat kok. Saya buat sesuatu, Tuhan perhitungkan kok. Kalau engkau mau balas itu bonus. Tetapi biarlah kita terima balasan semuanya berasal daripada Tuhan. Yusuf berharap juga. Sehingga Yusuf bilang di ayat yang ke-14-15 ini, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Tolong keluarkan aku dari rumah ini, kata Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf malah curhat. Aku di sini itu diculik dari negeri orang Ibrani. Aku gak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan dalam tim. Kasian banget. Udah curhat gak ditolong, saudaraku. Iya kan? Nah, ini yang kita pelajari dari hidup Yusuf. Ini yang kita pelajari dari hidup Yusuf. Hari ini kita dapat pembelajaran. Kalau kita dipercayakan Tuhan bisa tolong seseorang, kita bisa dipercayakan Tuhan untuk tolong orang lain, stop, ingat-ingat apa yang pernah kita buat kepada mereka. Biarlah Tuhan yang membalaskannya. Kita bersyukur kalau kita bisa tolong orang dan orang gak bisa balas sama kita, saudaraku. Itu justru yang diperhitungkan sama Tuhan. Kalau kita lakukan pertolongan kepada orang lain dan orang lain balas, ya udah, kita gak dapat apa-apa. Orang itu sudah membalas kok, orang itu sudah lakukan sesuatu, kita gak dapat apa-apa. Tetapi bersyukurlah ketika kita tolong orang, orang itu gak bisa buat apa-apa. Itu yang akan balas Tuhan, ya. Dan lihat apa yang terjadi, Yusuf dilupakan di ayat yang ke-23. Ya, Kejadian 40 ayat 23 firman Tuhan bilang begini. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu. Gak diingat, saudaraku, malah dilupakan. Miris. Ya karena memang itu yang terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan. Orang-orang datang sama kita minta tolong, kita tolong, dia nusuk kita dari belakang. Udah gak pernah dibalas, sekalinya balas yang jahat. Air susu dibalas dengan air tuba. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang sering terjadi. Makanya kita sebagai orang percaya kalau lakukan perbuatan baik, stop berharap kepada orang yang pernah kita tolong. Nah, apa yang kita pelajari dari juru minuman? Nah, yang kita pelajari dari juru minuman, kalau kita pernah ditolong orang, jangan pernah lupakan. Kebalikannya, saudaraku, ya. Jadi dari Yusuf kita belajar kalau kita pernah tolong orang, jangan pernah kita ingat-ingat. Kalau you pernah tolong orang, jangan pernah ingat-ingat. Biarlah Tuhan yang mengingat dan melihat dan membalasnya. Tetapi kalau kita ditolong orang, kita dibantu orang, jangan pernah lupakan. Ingat bagaimana kita ditolong. Ingat bagaimana kita mengalami pertolongan, pembelaan, bagaimana kita dikasih jalan keluar. Ingat itu. Jadi kita jadi orang-orang yang tahu diri gitu. Tahu diri bahwa kita sudah pernah ditolong nih sama si A. Kita udah pernah dibantu nih sama si B. Ingat. Tapi kalau kita udah buat baik sama si A, kita udah buat baik sama si B, jangan diingat. Karena kita stres sendiri nanti, saudaraku, gitu. Jadi ingatlah dua hal ini ya, saudara ya. Dari kehidupan Yusuf dan kehidupan juru minuman kita belajar. Dari kehidupan Yusuf kita belajar kalau udah tolong orang, jangan ingat-ingat, jangan membangkit-bangkitkan, dan stop berharap dari orang yang pernah kita tolong. Kalaupun dia kembali kepada kita, kalaupun dia tolong kita kembali, kalaupun dia membalikan segala sesuatu kepada kita, it's okay. Itu kemurahan Tuhan. Tapi jangan pernah berharap kepada orang yang pernah kita tolong. Dari juru minuman kita belajar, jangan pernah lupakan orang yang pernah menolong kita. Saudara, dua hal ini kita mesti ingat dalam kita menjalankan hidup. Ya, kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan kok. Tuhan bisa pakai apapun dan Tuhan bisa pakai siapapun. Karena itu jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalaupun kita dipercayakan Tuhan untuk tolong orang, untuk bantu orang, jangan pernah ingat-ingat, biar Tuhan yang membalasnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk tetap terus menolong orang dimanapun Tuhan tempatkan kami berada.
Haleluya. Dan biarlah kami diberikan kebesaran hati untuk melupakan apa yang pernah kami buat ketika kami menolong orang. Namun sisi sebaliknya biarlah kami selalu mengingat orang-orang yang pernah menolong kami. Kami selalu mengingat dan menghargai setiap mereka yang pernah menolong kami, yang pernah campur tangan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang memberkati mereka. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Kalau ada yang sakit hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan mereka. Sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.